Puji Tuhan, kita dengan kesempatan untuk kembali beribadah kembali di awal bulan September ini. Sebelum kita mulai ibadah pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Syukur terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan kembali mengembalikan kami di rumah Tuhan. Kami bisa beribadah dengan baik, semua karena kebaikan Tuhan. Bapa, ntar kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Kami perlu Tuhan Yesus, kami undang hadirat-Mu Tuhan tengah-tengah kami. Kami rindu Tuhan menyembah bersama dengan saudara-saudara iman kami pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya dalam tangan Tuhan. Kami percaya ketika nanti kami pulang Tuhan, pribadi iman rohani kami diperbarui oleh karena Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menyembah-Mu Tuhan. Amin. Membawa
hamba-Mu saja. Ku hanya Engkau Yesusku, Kau selamanya kami menyembah-Mu Tuhan. Ku membawa inilah persembahan kami. Untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembah, ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembah, ku membawa hidup kami Tuhan, membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembah, selamanya ku menyembah, selamanya ku menyembah-Mu, Yesus. Selamanya Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan, seumur hidup kami menyembah-Mu Tuhan, sebab Kau Allah yang hidup, menyembah-Mu Raja kami, seumur hidupku, sebab Kau yang terindah. Terima kasih Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami menyembah Kau Tuhan, sebab Kau Allah yang hidup, sebab Kau Allah yang terindah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam ajarku taat dan setia kepadamu Tuhan. Sekali lagi
seturut karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu. Taat setia kepadamu Tuhan. Kita mau sama bangkit berdiri. Jadikan kami indah Tuhan, jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu. Taat setia kepadamu Tuhan. Sekali lagi, jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu. Taat akan setia kepadamu Tuhan. Taat setia, taat setia, taat setia, taat setia kepadamu Tuhan. Berikan sorak-sorak bagi Tuhan. Ajar kami untuk selalu taat dan setia kepadamu Tuhan. Seumur hidup kami, biarkan kami selalu didapatkan di dalam rumah-Mu, dalam hadirat Tuhan. Kami gak pernah jauh dari Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Allah Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan, bahwa Tuhan terlalu baik dan sangat baik atas kehidupan kami. Dan kami akan memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami bersorak-sorak demi Engkau. Kami percaya Tuhan, tempat ini penuh sukacita Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan.
Puji Tuhan, kita akan bentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita juga akan melewati perjamuan suci sebelum kita mempersiapkan hati kita lebih lagi. Kita mau masuk hadirat Tuhan sambil persembahan pertama bisa dijalankan. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Kau sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Dalamnya kasih-Mu terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesus. Kita mau sama bangkit berdiri. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidup kami Tuhan. Ku mau menyembah-Mu. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Naikkan dengan lembut. Engkau ku sembah, Kau yang terindah Tuhan. Dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku
Terima kasih Bapa. Biarkan seumur hidup kami Tuhan, kami didapati menyembah-Mu Tuhan. Sampai nanti kami menutup mata kami Tuhan, kami selalu menyembah-Mu. Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Kami bersyukur pada pagi hari ini kami bisa menyembah memuliakan nama-Mu. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa. Kami percaya bahwa Tuhan ada tengah-tengah setiap kami, bahwa Tuhan menyertai setiap kami. Dan Kau ada Tuhan di rumah-Mu saat ini. Terima kasih Bapa. Kiranya Tuhan Kau memberikan kami hati dan telinga seorang murid, agar kami bisa duduk diam, mendengarkan isi hati-Mu. Bahkan kami lakukan Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, kami juga berdoa Tuhan untuk Hamba-Mu menyampaikan firman. Berikan Roh Kudus-Mu agar menyertai Tuhan, agar setiap perkataan yang disampaikan Tuhan dapat kami serap ya Tuhan, dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Selamat pagi jemaat dikasih Tuhan, Shalom, haleluya. Satu kesempatan indah untuk kita bisa duduk lagi bersama belajar dari firman Tuhan. Kita akan buka dalam Ibrani 11 ayat 5 dan 6. Ibrani 11 ayat 5 dan 6. Ibrani 11 ayat 5 dan 6. Karena iman, Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Amin. Amin. Jemaat, judulnya adalah saksi-saksi iman. Lalu diberi contoh oleh Rasul Paulus, ini loh saksi-saksinya iman. Ya, satu persatu dilihatkan bahwa Henokh, dilihatkan Habel, dilihatkan Tuhan lihatkan juga Musa, Tuhan lihatkan juga Abraham, Tuhan juga beri contoh yang lain-lainnya. Ya, jemaat dikasihi Tuhan, kita kalau baca dalam Ibrani 11, kita bisa lihat semua saksi-saksi iman itu mereka luar biasa. Saudaraku, mereka adalah pahlawan-pahlawan iman. Ya, jemaat, kalau kita barusan memperingati 17 Agustus, di situ diperingatkan pahlawan-pahlawan Indonesia yang sudah berkorban untuk negaranya. Jemaat, kita pagi ini juga belajar tentang pahlawan-pahlawan iman. Dan saya beri judul adalah pahlawan iman, pahlawan tanpa nama. Tiongkeng bingung saya. Apa tante kok tanpa nama judulnya itu? Pahlawan tanpa nama. Jemaat, kita kalau lihat ya, kalau jemaat dikatakan tentang Nuh, pasti jemaat tahu. Nuh yang pahlawan yang bikin bahtera. Ya, disuruh Tuhan bikin bahtera yang besar sekali. Kalau saya bilang Musa, tentu jemaat tahu, oh ya Musa yang bawa orang Israel melewati Laut Kolsom, ya, Laut Teberau, begitu luar biasa. Lautnya bisa terbelah. Tidak ada satu manusia yang punya satu iman yang demikian hebatnya. Kalau dikatakan tentang Daud, oh ya Daud yang perang sama Goliat. Saudara pasti tahu satu persatu pahlawan-pahlawan ini apa yang mereka telah kerjakan. Amin. Demikian juga, tapi jemaat ada pahlawan yang tanpa iman, tapi mereka juga punya tanpa iman. Pahlawan tanpa nama, tapi mereka punya iman juga yang luar biasa. Yang bisa menjadi berkat bagi kita semuanya. Jemaat, kita mau belajar pagi hari ini, yaitu 1 Raja-Raja 17 ayat 11 sampai 16. 1 Raja-Raja 17 ayat 11 sampai 16. 1 Raja-Raja 17 ayat 11 sampai 16. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya,
Ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah itu kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Jemaat, kenapa saya minta Tiongking bantu baca firman-Nya agak panjang ya. Terus terang saya merasa ya jemaat mungkin tidak semuanya di rumah baca firman. Jadi kalau di gereja biar dengarkan firman, saat Tiongking bacakan firman, kita dengarkan firman itu baik-baik jadi tahu alur cerita dari firman ini ya. Ada beberapa jemaat yang tidak sekolah, tidak sempat sekolah dan mereka tidak bisa baca firman Tuhan, tapi mereka sungguh-sungguh ingin dengarkan firman, jadi Tiongking bisa membacakannya dengan baik. Ini ceritanya seorang janda Sarfat. Sarfat itu bukan daerahnya orang Israel. Ini janda, zaman dulu kalau janda itu susah. Kalau janda itu enggak ada janda yang ya, enggak ada janda yang kaya. Kalau janda kaya itu apa namanya? Apa kan kalau janda kaya? Ya, kalau janda yang kaya raya itu enggak ada pada zaman dulu. Semua jandanya itu miskin, ya, kekurangan. Jemaat kita lihat di sini ya. Tapi janda ini waktu itu musim menua, waktu itu musim paceklik, musim kering, ya. Dan janda ini juga cuma punya tepung segenggam katanya. Punya tepung cuma segenggam dan minyak sedikit di buli-buli. Waktu Elia datang kepada janda itu, Elia katakan, "Ambilkan aku minum." Ini pendeta karepe dhewe. "Ambilkan aku minum." Coba saya pergi rumah Tiongking. "Ambilkan aku minum." Aduh, so dipendeli mbek Tiongking ya. Lalu, "Bikinkan aku roti." Janda ini bilang, "Loh, Pak Pendeta, aku tuh enggak punya tepung. Tepungku cuma segenggam. Segenggam itu segini, saudara. Kalau genggamannya Tiongking masih besar, genggaman saya cuma segini, segumpal gini. Kalau aku sudah bikin roti ini, aku makan sama anakku habis. Terus kita enggak punya apa-apa lagi." Kata Elia, "Bikinkan 1 bundar kecil buat aku dulu. Nanti sisanya kamu bikin untuk anakmu." Tapi janda ini percaya omongannya pendeta. Ya, banyak jemaat itu gak percaya sama omongannya pendeta. Dibilang jangan takut, pasti Tuhan tolong. Pasti Tuhan berkati, gak percaya saudara. Saya cari aja, saya tanya tonggo aja, mana ada orang pinter ya? Mana ya, gimana ya caranya? Saudara, janda ini dia bukan orang Israel, tapi dia percaya pada perkataannya Elia. Dia tahu Elia ini seorang nabi Allah. Dia bikinkan tepungnya itu sedikit untuk Elia, lalu dia bikinkan juga untuk dirinya sendiri. Jemaat dikasihi Tuhan, ini janda ini ya, dia percaya dan dia orang yang tidak pelit. Ya, dia menghormati hamba Tuhan.
saudaraku, nyatanya sungguh. Waktu dia bikin itu, dia percaya, Elia katakan, nanti tepungmu tidak akan habis, minyakmu tidak akan habis. Dan dia dipelihara sepanjang musim paceklik itu, dia terpelihara karena dia mengandalkan Tuhan. Dia percaya kepada perkataan Tuhan, perkataan Nabi. Jemaat dikasih Tuhan, ini janda ini tanpa nama, tidak ditulis nama janda ini siapa. Tapi imannya itu, ya, imannya itu menjadi berkat bagi kita. Amin jemaat, percaya. Anak saya Yudi 12 tahun yang lalu dia pergi ke Singapura, ya, hanya iseng-iseng mau periksa jantung, enggak taunya Tuhan dokternya bilang, wah jantungmu itu harus di-bypass, enggak bisa diring, sudah parah ini harus di-bypass. Itu dia syok saja. Saudara, saya heran, waktu tanggal 31 itu malam tahun baru, loh, Yudi itu bisa gendong Ken waktu itu masih kecil, ya, kira-kira umur 10 ya. 10 tahun ya waktu itu Ken. Ya. Umur berapa? 7. 6. Umur itu 6. Sepanjang, Pak aku capek Pak. Ken itu paling ngalem saudara. Aku capek Pak. Bapak yang gendong saudara. Karena di daerah Singapura itu harus taat. Tidak boleh. Ya kalau tidak ada kendaraan ya tidak ada kendaraan. Digendong papa jalan cukup jauh loh. Tapi Yudi bisa. Makanya heran kita kok tiba-tiba dokternya bilang dia itu kena jantung saudara. Bapak Gembala bilang apa? Percaya papa, tidak ada papa. Papa sudah doa, tanya Tuhan, lu tidak papa, lu tidak ada papa. Kan jemaat saya kalau ingat Bapak Gembala, tanggal 8 kemarin ya? Besok tanggal 8. Tahu tanggal 8 itu apa September? Hah? Loh ya tahu Senin, nak termasuk. Ulang tahunnya Bapak Gembala loh. Saudara itu saya waktu ingat saya itu nangis saudara. Setiap tahun biasanya pasti Bapak Gembala itu dirayakan sama jemaat. Sekarang dia dirayakan sama Tuhan di surga. Saya waktu Bapak Gembala belum almarhum, saya bilang sama Tuhan, Tuhan jangan suamiku yang diambil, biar aku aja Tuhan. Karena jemaat dan anak-anak itu butuh gembala, butuh Bapak Gembala. Anak saya Ferry itu apa-apa tanya ke bapaknya, Yudi itu apa-apa tanya papanya. Ya, saya tahu saya ini gak ngerti apa-apa, enggak ngerti dagang, enggak ngerti apa saudaraku. Makanya saya bilang sama Tuhan, saya aja yang dipanggil, jangan suami saya. Jemaat, saya sampai gini Tuhan, tahun-tahun lalu ada suami saya yang ulang tahun, jemaat semua merayakan, yang merayakan juga dipanggil Tuhan. Itu sama Jiang, ya. Itu yang belikan kue tar itu enggak ada dipanggil Tuhan juga. Saudaraku ya, tapi ya sudah, semua itu adalah rencana Tuhan yang terbaik untuk Bapak Gembala. Amin. Haleluya. Sebab itu jemaat tolong bantu doa untuk gereja tempat ini. Ya, tolong jemaat bantu doa, bantu pelayanan di tempat ini. Ya, haleluya. Jemaat ini janda Sarfat dia percaya Tuhan lah. Yudi saya bilang. Saya kan nggak ngerti kalau anak-anak saya itu ikut asuransi, ya. Pas salah satu ada teman saya bilang, loh ikut asuransi kan dibayar asuransi, Cik. Ya sudah anak suruh operasi, bypass kan dibayar asuransi. Saya tahunya Peter itu bypass kena 500 juta. Pikir saya dari mana uang 500 juta? Saya bilang, Yud, bypass saya Yud. Ya kan dibayar asuransi. Tapi Yudi bilang, buat apa mah? 12 tahun yang lalu papa sudah bilang kalau aku enggak papa. Dan perkataan papa sampai sekarang ini 12 tahun. Dan aku masih enggak papa, sehat-sehat. Karena Tuhan pelihara jaga. Amin. Haleluya.
Demikian juga untuk Ferry, ya, supaya Ferry percaya bahwa tangan Tuhan itu tetap menyertai, melindungi, memberkati kesehatan. Amin. Jemaat semua, seperti janda Sarfat ini, tidak ditulis, tapi imannya itu menjadi berkat buat kita semua. Percaya kepada perkataan Tuhan, kepada janji Tuhan. Amin. Haleluya. Kedua, saudara, kita belajar. Yang kedua adalah 2 Raja-Raja 5 ayat 2 sampai 3. 2 Raja-Raja 5 ayat 2 sampai 3. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Saudara, maaf ya, saya kaki kalau berdiri terus tuh sakit. Jadi saya sama jalan-jalan sama goyang-goyang kaki ya. Haleluya. Jemaat kalau sampaikan firman sama duduk tuh kok nggak enak berdiri ya. Ini kedua tentang Naaman, saudara. Naaman ini seorang jenderal yang luar biasa. Setiap kali perang menang. Dia dicintai oleh rajanya. Tapi Naaman ini kena kusta, saudara. Ya, kena kusta. Lalu waktu dia pernah menculik seorang anak perempuan, ya, orang Israel. Nah, anak ini dijadikan pembantu bagi istrinya. Anak itu melihat keadaan Naaman, dia katakan nyonyanya, kok berani anak ini ya? Dia bilang, seandainya ya Tuanku pergi ke Israel menemui seorang nabi, yaitu Nabi Elisa, pasti akan sembuh. Saudaraku, dia punya satu iman. Ini masih kecil, tapi dia berani bersaksi tentang Allahnya Israel. Saudara, sehingga akhirnya Naaman itu pergi ke Israel. Akhirnya Naaman itu dia percaya. Dan Naaman itu katakan, nanti kalau aku pulang, aku ini cuma bawaan. Ya, bosku itu dia menyembah berhala. Tetapi tolong aku dikasihin pasirnya Israel mungkin satu gerobak gitu ya. Supaya kalau aku pulang, aku menyembah kepada Allahnya orang Israel. Saudara, dimanapun saudara, keadaan apapun, mungkin kita katakan, aku masih pegawai kecil, aku ini masih belum apa-apa dalam pekerjaan, tidak ada apa-apanya, tapi kita tetap mau saksi tentang Allah, tentang Tuhan Yesus yang luar biasa. Amin, jemaat. Ini anak perempuan ini dia pahlawan tanpa nama, tidak ditulis namanya anak perempuannya namanya siapa, tidak ditulis ya. Tetapi dia berani bersaksi tentang Yesus. Dia berani bersaksi bahwa Israel punya Allah yang hidup, punya Allah yang luar biasa. Bahwa Nabi Elisa adalah Nabi Allah yang dipakai oleh Tuhan. Haleluya. Jemaat, coba kita sekarang belajar lagi di dalam Lukas 7 ayat 7 sampai 9. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel. Saudara, ini seorang perwira. Ini perwira bukan orang Israel, tapi perwira orang Kapernaum. Jadi orang Roma, ya King, bukan orang Israel, ya orang Roma.
Lalu dia punya hamba sakit, tapi dia ini orang yang penuh kasih. Hambanya sakit, dia dengar tentang Yesus, dia suruh orang panggil Yesus. Waktu Yesus mau datang ke rumahnya, masih dekat, ya sudah dekat, dia bilangkan pada Yesus, tidak usah datang ke rumahnya, biar kita yang ke sana. Karena dia merasa tidak layak sampai memerintahkan Yesus untuk datang ke rumahnya. Jemaat, waktu Tuhan Yesus itu dengar perkataannya dia, Tuhan itu sampai kagum. Orang ini imannya luar biasa. Karena dia percaya asal Tuhan Yesus, walaupun jarak berapa, asal Tuhan Yesus katakan sembuh, dia percaya pasti sembuh. Enggak usah harus datang. Saya ingat ada satu ibu pendeta ya. Dia tuh setiap bulan, dia pasti ke Semarang. Dia pasti doa di Bukit Doa di Semarang, di Ungaran itu ada Bukit Doa. Kalau di Surabaya sini ada Bukit Doa, di mana King? Bukit Doanya? Immanuel. Ya. Saya pernah ke sana kepingin tahu Bukit Doanya itu gimana. Cuma begini saja, jadi cuma untuk satu orang bisa berdoa gitu saja. Lah, saya ini juga tergiur, kepingin kan Teresia itu rumahnya di Semarang. Saya bilang sama Bapak Gembala, Pak, aku tak pergi Bukit Doanya itu ya di sana ya di Ungaran. Enggak usah doa di rumah sini kalau kamu sungguh-sungguh, itu pun tetap Tuhan bekerja. Kamu pergi ke Ungaran, kamu berdoa, kalau kamu tidak dengan iman, percuma. Hati saya itu masih kurang puas, saudaraku ya. Saya kepingin waktu pergi tempatnya Trisha, nyolong-nyolong saya itu mau berangkat ke sana. Berdoa untuk pekerjaan loh. Dong saya ini berdoa untuk pekerjaan Tuhan loh, bukan untuk ngelencer. Tapi rasanya Roh Kudus tidak setuju, tidak ada sejahtera saya. Saudara, itu loh Bapak Gembala saudara. Percayanya sama Tuhan itu luar biasa. Imannya sama Tuhan itu luar biasa. Kamu doa di sini, kamu doa di Ungaran, itu sama saja. Tuhan kita itu Tuhan yang Maha Kuasa. Bukan kalau kamu pergi ke Ungaran doamu didengar, di sini doamu tidak didengar. Ibu Gembala itu setiap bulan dia sudah janji, Tuhan kalau gerejaku bisa jemaatnya bertambah-tambah, aku setiap bulan pasti datang ke Ungaran berdoa di Bukit Doa, berdoa puasa. Jemaat itu seperti ini, perwira ini. Dia tahu Tuhan itu luar biasa, Yesus itu dia sudah dengar. Dan dia katakan, Tuhan enggak usah datang. Perkataanmu satu kata saja, hambaku pasti sembuh. Makanya sampai membuat Tuhan itu geleng-geleng kepala. Tidak ada orang Israel imannya yang sebagus ini. Ini bukan orang Israel, tapi dia berani percaya Allahnya orang Israel. Jemaat yang dikasihi Tuhan, coba kita belajar lagi Lukas 7, 38 dulu dongeng. Lukas 7 ayat 38 dulu. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa? Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Jemaat ini wanita, ditulis wanita yang bukan wanita yang benar, yang wanita yang tidak benar. Kalau saya tebak ini wanita yang ditangkap lalu mau dirajam dengan batu tapi ditolong sama Tuhan. Ya. Waktu dia dengar Tuhan datang, dia ingin memberikan persembahan kepada Tuhan yang terbaik. Dia bawa minyak narwastu yang mahal. Yang saya perhatikan adalah
dia tuh perhatikan kakinya Yesus. Ada apa kan Yesus? Dia perhatikan cara duduknya Tuhan, kakinya itu di mana. Nggak taunya dia tuh datang di depan kakinya Tuhan, dia sujud. Dia ambil minyak itu, dia pakai rambutnya, dia nangis penyesalan, dia nangis dengan air matanya, dia usap kaki Tuhan dengan air mata dan minyaknya. Jemaat dikasih Tuhan, ini wanita yang luar biasa. Di depan orang banyak loh, dia nggak malu. Untuk Tuhan dia berani korban, dia nggak malu. Saudara, untuk Tuhan beranikah kita korban? Korban uang, korban perasaan, korban apa saja untuk Tuhan. Mau jemaat? Mau? Aduh, lah kok mau kok enggak yakin mau? Oh, amin ini yang gede iki sing amin sapa iki? Iki arek ini. Ini tak ya sing amin ya. Haleluya. Ini loh, ibu ini loh. Dia berani saudara. Dengan air mata, dengan rambutnya dia seka kakinya. Saudara pikir kaki Tuhan Yesus itu mari cuci kaki. Tuhan Yesus negur Simon. Kamu tuh ya, aku datang kamu enggak cuci kakiku. Ya. Kamu enggak nyambut aku dengan baik. Perempuan ini menyuci kakiku dengan air matanya. Berarti kaki Tuhan itu bersih apa kotor? Bersih apa kotor? Ya kotor toh ya. Wong daerah di padang pasir itu kan kena debu-debu. Lagi sandalnya gak seperti sandal kita gini. Sandal itu japit, karet, japit. Ya. Kelihatan semua jarinya. Tapi dia enggak peduli. Dia pakai rambutnya, dia seka, dia cuci kakinya Tuhan. Saudara, Tuhan itu sekalipun tidak ditulis di Alkitab, tapi Tuhan ingat. Tuhan ingat dan Tuhan bilang sama orang-orang itu. Bilang sama Simon. Dan Tuhan tulis, ini ditulis di buku kehidupan ini. Walaupun gak tahu perempuan itu siapa namanya. Yang satu namanya Maria, saudaranya Lazarus. Tapi yang ini tidak ditulis namanya. Saudara, kita juga, ini Alkitab sudah ada, nggak mungkin nama kita ada di sini. Tapi biar nama kita tetap ada di kerajaan surga. Amin. Di Alkitabnya Tuhan, kerajaan surga. Kita minta sama Tuhan. Makanya jemaat, ayo kita mau sungguh-sungguh ya. Sungguh-sungguh beribadah. Sungguh-sungguh melayani Tuhan. Haleluya. Jemaat, demikian sedikit renungan firman ini biar menjadi berkat bagi kita semuanya. Ya, kita adalah pahlawan iman tanpa nama. Ya, haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah kau ragukan kasihmu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Saya minta saudara Ferry berdoa.
buat firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Engkau menginginkan kami mempunyai iman yang teguh Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Seringkali Tuhan, iman kami gampang goyah Tuhan. Kami mau belajar Tuhan dari tokoh-tokoh di Alkitab, meskipun mereka tidak mempunyai nama, tetapi iman mereka Tuhan. Bahkan Engkau kagum akan iman seorang perwira di Kapernaum. Biarlah iman itu kami miliki juga Tuhan dalam kehidupan kami. Seringkali Tuhan, kami gampang bimbang, kami gampang kecewa, kami gampang takut Tuhan. Tetapi firman-Mu pagi hari ini mengingatkan kami, masih ada Tuhan. Masih ada Tuhan yang sanggup menolong hidup kami. Kalau tokoh-tokoh di Alkitab Engkau tolong Tuhan, saat ini pun Engkau menolong hidup kami. Terima kasih ya Bapa buat firman-Mu. Kami mengundang Allah Roh Kudus. Basuh hati kami, hidup kami saat ini. Di saat kami menerima tubuh dan darah-Mu Tuhan. Saat tubuh dan darah-Mu masuk di dalam tubuh kami, jiwa kami mengalami kemenangan Tuhan. Berkat-berkat-Mu Tuhan tercurah saat ini. Engkau di dalam kami dan kami di dalam-Mu ya Yesus. Engkau mau berkati hamba-Mu Pak Andi dan Pak Yudi lewat pelayanan kedua hamba-Mu ini. Kami menerima tubuh dan darah-Mu. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu, Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyerahkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu, bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu, Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyerahkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu, Bapa.
Mari jemaat, kita mau angkat roti ini tinggi-tinggi. Dalam 1 Korintus 10 ayat 16 dikatakan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah tubuh Kristus? Dalam nama Yesus kita makan bersama. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita akan cawan ini tinggi-tinggi. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah darah Yesus? Haleluya, dalam nama Yesus kita minum bersama-sama dengan iman. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas pengorbanan-Mu, tubuh dan darah-Mu ya Bapa, menyucikan kami dari segala kesalahan-kesalahan kami. Kami percaya ya Tuhan, melalui tubuh dan darah Yesus, Tuhan sudah kuduskan kami semuanya ya Tuhan. Tambahkan iman jemaat-Mu, supaya jemaat makin setia, makin sungguh-sungguh, dan makin cinta kepada Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, biar firman-Mu tidak ada di dalam, mendapat tempat di hati mereka masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas segala tubuh dan darah Yesus. Haleluya, amin. Kami puji Tuhan, pengumuman tidak ada, kita mau persiapkan persembahan yang kedua. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya,
Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa. Kami sudah belajar dari firman-Mu Tuhan. Mungkin kami adalah pahlawan-pahlawan iman yang tanpa nama, tapi kami tahu satu hal. Tuhan ingat kami, Tuhan tahu nama kami, dan Tuhan catat di dalam buku kehidupan Tuhan, kehidupan Allah. Terima kasih Tuhan, ajarkan kami makin setia, makin sungguh-sungguh, makin takut kepada Tuhan. Selalu setia untuk belajar firman-Mu, mengingat firman-Mu, dan melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Berkati ya Tuhan yang sudah melayani dalam pekerjaan Tuhan pagi hari ini, baik leader, bajinger, baik pemain musik, Tuhan berkati semua, khususnya jemaat-Mu Tuhan, Engkau berkati saat mereka pulang ke rumah masing-masing. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan pulang dengan membawa damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih pemeliharaan Tuhan Yesus, persekutuan dalam kuasa Roh Kudus ada menyertai kita semuanya dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Penyertaan